Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zalfa Sofiatul Nabila dengan NIM 23021100043. Di sini aku akan menjelaskan dan juga menyebutkan beberapa pendekatan dalam pembelajaran dan juga penerapannya di abad 21. Oke, langsung saja kita mulai, teman-teman. Sebelumnya kita harus mengenali apa sih pendekatan dalam pembelajaran itu. Pendekatan dalam pembelajaran yaitu biasanya digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, dan dalam pendidikan pendekatan pembelajaran mencakup berbagai metode, teknik, dan juga pendekatan yang dirancang untuk memfasilitasi pemahaman informasi yang lebih baik. Nah, adapun fungsi dan tujuan dari pendekatan dalam pembelajaran itu, yang pertama sebagai panduan atau strategi bagi guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara efektif. Lalu yang kedua itu pembelajaran kepada siswa secara efektif. Yang kedua itu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan memotivasi siswa untuk mencapai potensi yang maksimal dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan mereka. Nah, di dalam pendekatan dalam pembelajaran tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama itu Discipline Based Art Education atau DBAE. Yang kedua Self Expression Art Education CEE. Yang ketiga Visual Culture Art Education atau VCAE. Dan yang terakhir ada Multicultural Art Education atau MAE. Lalu nih, kita kan mau menjelaskan juga penerapan dalam pendekatan dalam pembelajaran itu seperti apa. Untuk menerapkan pendekatan di abad 21 tersebut, adapun muatan-muatan yang harus terdapat di dalam pendekatan tersebut. Yang pertama ada keterampilan abad 21 yang memuat berpikiran kritis, kolaborasi, komunikasi, dan juga kreativitas. Yang kedua pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga teknologi dalam pembelajaran. Yang terakhir pembelajaran aktif dan diferensiasi. Oke teman-teman, kita langsung aja ke pendekatan pertama, yaitu Discipline Based Art Education atau DBAE. Nah, sebenarnya apa sih pendekatan DBAE ini? Yaitu pendekatan dalam pendidikan seni rupa yang menekankan pengajaran seni secara terstruktur dan akademis dengan mengintegrasikan 4 disiplin utama dalam dunia seni. Yang pertama ada produksi seni, keterampilan teknik, dan kreativitas. Yang kedua itu ada sejarah seni, asal-usul dan makna karya seni. Yang ketiga ada kritik seni, yaitu menganalisis karya seni. Dan terakhir ada estetika, yaitu pemikiran filosofis dan refleksi pribadi terhadap karya seni. Nah, untuk penerapannya sendiri di abad 21 itu kan berarti kita harus memiliki muatan-muatan dari empat nilai yang tadi aku sebutkan itu. Yang pertama itu kan ada keterampilan abad 21, lalu ada teknologi dalam pembelajaran, terus ada kegiatan belajar aktif dan diferensiasi, terus ada belajar berbasis proyek juga. Berarti di dalam pendekatan-pendekatan itu harus memiliki 4 muatan tersebut. Nah, untuk penerapan DBAE sendiri di abad 21 itu kan berarti kita bisa saja membentuk sebuah kelompok yang mana nantinya dalam kelompok berbasis proyek itu terdapat yang namanya kolaborasi juga ada, berpikiran kritis juga ada. Terus di dalam kelompok yang berbasis proyek itu, di mana mereka juga memiliki keterampilan abad 21, mereka juga misalnya memiliki mengerjakan sebuah proyek yang dimana memanfaatkan sebuah teknologi yang ada di abad 21 juga.
Lalu juga di situ juga kan untuk penerapannya sendiri, misalnya ada presentasi, sehingga untuk anak-anak siswa dalam kelas juga memiliki peran yang sama-sama aktif gitu teman-teman. Lalu lanjut ya teman-teman ke pendekatan kedua, yaitu self expression art education atau CAE. Nah, pendekatan ini apa sih? Pendekatan dalam pendidikan seni yang menekankan bahwa proses berkarya adalah sarana untuk mengungkapkan perasaan, pengalaman, pemikiran, dan identitas pribadi peserta didik. Nah, saya ini berfokus pada proses ekspresi bukan hasil karya jadi. Lalu siswanya menciptakan karya melalui pengalaman pribadi, bukan untuk meniru. Lalu terakhir itu guru sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk berekspresi. Nah, seperti yang dijelaskan juga tadi kan, untuk penerapannya sendiri di abad 21 berarti kita juga harus memanfaatkan yang namanya teknologi ya teman-teman. Kembali lagi itu penerapan sendiri berbasis proyek. Misalnya secara individu, guru memberikan tugas secara proyek kepada siswanya, di mana siswa tersebut menganalisa atau mengidentifikasi karya seni yang dibuatnya secara dengan proses ekspresi ya, bukan dengan cara meniru gitu. Lalu setelah menganalisa dan mengidentifikasi, siswanya mempresentasikan atau menjelaskan hasil analisa dia kepada teman-temannya. Nanti pada akhirnya yang balik lagi setelah ada sesi tanya jawab, ada sehingga akan terciptanya peran siswa yang sama-sama aktif, berpikiran kritis, dan juga kolaborasi antar siswa seperti saling memberikan pendapat dan saling memberikan kritik seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Yang ketiga itu ada pendekatan visual culture art education atau VCAE. Nah, itu apa sih? Pendekatan pendidikan seni yang memadukan studi budaya visual ke dalam kurikulum, mendorong siswa untuk menganalisis dan memahami gambar dan media visual yang mereka temui sehari-hari. Nah, media visual itu apa sih? Kan yang disebutkan tadi media visual yang mereka temui secara sehari-hari ya. Berarti seperti bukan hanya karya seni seperti kayak lukis ataupun patung, tapi bisa saja seperti berupa film yang kita tonton atau iklan-iklan di TV dan juga media sosial begitu. Nah, lalu untuk penerapannya sendiri di abad 21 itu akan seperti apa? Untuk muatan-muatan yang tadi disebutkan itu kembali lagi mungkin bisa secara berkelompok ataupun secara individu diberikan tugas berbasis proyek yang mana nantinya siswa tersebut menganalisa media-media visual itu, seperti misalnya menganalisa sebuah film budaya ya teman-teman. Nah, dari situ siswa tersebut menganalisa mulai dari misalnya dari peran seperti apa, lalu nantinya setelah itu ya balik lagi presentasi ataupun menjelaskan ulang kepada teman-teman hasil dari analisis film yang ia analisis tersebut, lalu sehingga akhirnya terciptanya lingkungan atau siswa yang sama-sama aktif dan berpikiran kritis, adapun kolaboratif yang dimana nantinya mungkin bisa saja dalam bentuk kelompok siswanya membuat proyek iklan, membuat film. Nah, nanti kan bisa saja diputar di akhir kelas seperti itu. Oke, lanjut ya. Terakhir ada multicultural art education ataupun MAE. Nah, itu apa sih? Pendekatan pendidikan seni yang menekankan penghargaan terhadap keragaman budaya dan mendorong peserta didik untuk memahami, menghargai, serta mengekspresikan identitas budaya melalui seni rupa. Nah, di garis bawahi itu ada identitas budaya.
dan juga keragaman budaya. Nah, berarti untuk penerapannya sendiri di abad 21 itu bisa misalnya setiap kelompok itu mewakili setiap yang namanya budaya identitas budaya tersebut. Nantinya mungkin dalam setiap kelompok tersebut itu menjelaskan seperti makanan khasnya seperti apa, pakaian khasnya seperti apa, senjata tradisionalnya, dan lain-lain. Nah, nantinya mungkin setiap kelompok tersebut yang dengan identitas budaya yang berbeda-beda akan saling memberikan pendapat dan juga berkolaborasi bagaimana terhubungnya dua identitas budaya tersebut. Nah, nantinya jangan lupakan juga pemanfaatan teknologinya, seperti misalnya mungkin membuat video dari masing-masing budaya yang diberikan dari gurunya tersebut, begitu teman-teman. Oke, mungkin karena emang ada 4 dari pendekatan yang ada, cukup sekian dari saya, Zalfa Safiatun Nabila. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata maupun tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.